Selamat datang di T-Podcast Media, podcast yang membahas mengenai sudut pandang dan sedikit ngawur. Selamat menyaksikan. Selamat datang di T-Podcast Media, kembali lagi bersama kami untuk membahas hal-hal yang sedikit receh dan pasti bermanfaat buat kalian teman-teman muda. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami kedatangan bintang tamu, seorang owner atau pemilik bisnis terkenal di Jawa Timur. Terlalu. Ya, insya Allah ya nanti kita tunggu setahun lagi pasti sudah booming di Jawa Timur. Amin. Jadi tema malam hari ini adalah bisnis anak muda. Bagaimana sih kita melihat kondisi pandemi ya, sekarang ini kan musim pandemi ya. Banyak banget anak muda yang mulai menjalankan bisnis-bisnis online karena mungkin kayak mahasiswa mereka harus terhenti kuliahnya, pekerja juga banyak yang PHK dan akhirnya mereka memulai entrepreneur gitu. Ya, jadi oke, mungkin sebelum masuk ke pembahasan lebih baik kita berkenalan dulu dengan Bro siapa bro? Silakan perkenalan. Nama aku Dandi, DANDI gitu. IG mungkin IG. Oh oke, IG Dandi Prayogo. Dandi Prayogo ya. Nanti saya kasih linknya di bawah. Dan, jadi Bung Dandi atau Bro Dandi ini adalah owner dari bisnis apa nih namanya? Aku menyebutnya harus gimana nih? Kalau dikata bisnis masih menuju ke sana. Masih menuju ke Ya. bisnis. Terus gimana nih? Nggak nyebutnya itu. Ya usaha lah. Usaha, oke. Usaha anak muda. Anak muda usaha. Apa ini? Usahanya apa? Kebetulan lagi sibuk di usaha jasa cuci sepatu sama perawatan sepatu. Perawatan nyuci, terus ada repaint dan lain sebagainya. Repair juga perbaikan. Seperti itu. Ya, jadi lebih terfokus ke sepatu ya, Bro ya. Sebenarnya untuk awal-awal dulu itu mainnya di sepatu, terus ada pengembangan di bulan-bulan selanjutnya kita sudah nangani kayak tas, topi dan Sudah ya, seperti itu. mulai berkembang gitu ya. Ya. Untuk nama usahanya apa nih? Bisa diperkenalkan sekalian Oh, ke ya. teman-teman. Jadi itu namanya iDrop Care. Nanti Ya. Ada linknya di sini. link di bawahnya ya. Ya. Bisa dicek nanti bisa. Sebenarnya udah ada beberapa kota, namun gara-gara pandemi kali ini mungkin beberapa kota, beberapa outlet belum bisa dibuka. Oh gitu. Jadi awal mula terciptanya ini sebenarnya di mana sih? Memulai bisnisnya ini. Iya. Kalau kita bicara bisnis ya, terutama anak muda, pasti nggak jauh dari kepepet. Waktu itu kepepet. Jadi waktu itu kan saya mahasiswa di semester awal di Kota Besar di Surabaya waktu itu. Jadi kayak waktu itu bener-bener nggak ada banyak waktu luang karena buru-buru jam kuliah dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang udah pulang kan di kosan nganggur. Terus uang dari orang tua juga seret, nggak lancar waktu itu. Memang adalah halangan waktu itu. Kemudian saya dipaksa untuk berpikir kira-kira ngapain ya buat nutup ya itu tadi kebutuhan tadi. Terus kebetulan ada temen yang buka suskar di sepatu. Akhirnya ya awalnya aku menghiraukan kayak alah apa atau bisnis seperti itu nggak ada. Ya. Kemudian setelah tahu seluk-beluknya terus penghasilan dan lain-lain, akhirnya mulai mencoba dan sekarang sudah seperti ini. Jadi habit lah. Kalau ini berarti berjalan sudah berapa bulan atau berapa tahun ya? 18 Agustus nanti itu tahun kedua. Tahun kedua, Bu. Iya. Keren. Jadi kalau sekarang nih, mungkin kalau kita ngomong nggak ada corona, itu udah berapa outlet sekarang di beberapa kota itu? Berapa ya? Sekitar 5 kalau nggak 6 lupa ya. 5. 5. Ada di Surabaya, ada di Kediri, Surabaya, Kediri, Malang, Jogja sama Solo. Ya buat mahasiswa yang tadi saya sebutkan, jangan lupa domisili di situ. Domisilinya juga di situ boleh dicoba. Itu ada Instagramnya semua kan ya? Semua ada. Semua ada.
bisa dibuka di situ. Bung Ridho, Malam-malam saya terseret lagi. tapi kalau kita ngomong nih masalah usaha, kenapa kok milih cuci sepatu gitu? Kenapa nggak jual apa kaos kayak kan biasanya kekinian kaos atau apa gitu kan? Kenapa kok harus cuci sepatu? Gitu? Kepikirannya ke situ tuh kenapa? Karena waktu itu saya kan emang kalau kata passion saya emang di sepatu waktu itu. Soalnya dulu waktu SMA itu pernah jalan sepatu, pernah terus booming, habis itu gara-gara masuk kuliah keteteran, habis itu saya berpikir ini enaknya kita main apa lagi ya. Daripada kan kalau kita mulai jualan sepatu lagi jelas nggak mungkin dari sama aja aku mulai dari nol, soalnya waktu itu sudah off beberapa bulan, hampir setengah tahun malah, jadi penjual udah lari semua akhirnya ya seperti itu. Terus kebetulan lihat teman kok main sepatu kok enak, kita masuk. Tapi kalau aku inget-inget nih, jadi kita itu kalau saya lihat ya, jadi ada satu tokoh nih yang itu nggak ngerti tuh awal mulanya memang idenya kayak dari kenal dokter Tirta ya. Oh ya, kenal. Nah itu apakah ide awalnya itu dari dokter Tirta atau memang kepikiran sendiri? Dokter Tirta itu aku kenal bahkan 2 bulan setelahnya. 2 bulan setelah membuka itu. Setelah itu. Oh gitu. Jadi kayak akhirnya kan kayak aku kan kayak ngulik sepatu itu gimana sih, cara bersihin sepatu gimana di YouTube, di Instagram, akhirnya ketemu orang itu. Sebenarnya inspirasi utama itu dari teman kampus itu ya, teman kampus gitu. Dia itu orangnya ya suka bidang bisnis lah. Nah waktu itu kebetulan dia fokusnya ke Susker, tapi sekarang sudah nggak main Susker lagi. Oh berarti ya dia tuh suka pindah-pindah gitu, pindah bisnis dari Susker ke makanan, ke jasa lagi. Tapi kalau menurut Bro Dandi sendiri, marketnya di Indonesia gimana sih masalah kalau sepatu ini? Kalau bicara market, kita itu sebenarnya sama semua, tergantung cara kita marketingnya. Lebih ke cara kita ngiklan, cara kita promosi, terutama iklan sih. Iklan kalau dalam zaman digital kali ini kan kita mudah bisa memanfaatkan Facebook Ads, Instagram Ads dan lain-lain. Dan promote ya seperti itulah. Itu bisa juga. Nah, jadi kita kalau melihat ini kan kondisi corona ya. Corona ini sebenarnya nggak hanya 1-2, semua rakyat Indonesia bahkan masyarakat di dunia itu terdampak, apalagi perihal ekonominya. Ya pasti. Nah, mungkin kalau dari pandangan Bro Dandi sendiri mengenai bisnis-bisnis yang bermunculan anak muda nih, gimana menurut Bro Dandi sendiri? Ini masih sudut pandang atau sudut pandang sudut pandang. Kalau menurut saya kok kenapa sih banyak anak-anak teman-teman kita gitu kayak tiba-tiba kok dia jualan cake, jualan makan apa, itu sebenarnya balik lagi ke kondisi negara kita kan. Waktu itu kan sempat negara kita kan ditutup PSBB. Nah sebelum PSBB kan juga pergerakan ekonomi kayak jalan-jalan juga kan semuanya tutup, jadi nggak ada pergerakan ekonomi, artinya kayak pendapatan itu kayak seret gitu loh, apalagi dari orang tua. Akhirnya keadaan tersebut memaksa kita untuk berbuat sesuatu. Kalau kita punya hobi masak, kita buat masak. Kalau kita punya hobi jualan, ya kita jualan seperti itu. Lebih ke kondisi sih. Mungkin nanti kita nggak tahu setelah corona ini mungkin semuanya jalan semua lagi atau berhenti. Ya itu biasanya konsistensi ya. Kita ngomong konsistensi. Gitu sih. Cuman kalau kita ngomong konsistensi sendiri, mungkin Bro Dandi sendiri pernah merasakan ya kayak kesulitannya itu mengawali usaha atau bisnis itu. Mungkin apa biasanya kan orang-orang kan kalau mengawali itu kan ikut-ikutan atau apa gitu. Bro Dandi sendiri gimana? Dulu saya mengawalinya sangat susah, Mas. Benar-benar susah waktu itu. Nggak tahu cara ngiklan gimana, cara bersihin sepatu malah saya belum tahu waktu itu cara lebih efisiennya gimana. Seiring berjalan waktu, selain kita trial and trial, kemudian kita bisa tahu gitu loh caranya iklan gimana, kita cara bersihin sepatu gimana, cara kita dapatkan pelanggan itu gimana. Bahkan waktu itu sempat ini nggak jalan sekitar 3 bulanan lah.
berhenti itu karena kosong inovasinya nggak ada, trialnya sudah kurang lah waktu itu. Waktu itu saya sibuk lain, ada hal yang menghalangi, tapi setelah setelah itu saya jalan lagi. Berarti banyak lah ya kayak rintangan-rintangan selama 2 tahun, hampir 2 tahun ini, termasuk mungkin Bro Dani sendiri pernah merasakan hal terburuk mungkin selama berbisnis. Kalau hal terburuk pasti ada, tapi alhamdulillah banyak customer yang merasa nyaman, merasa enak. Mungkin 1-2 lah yang memang nggak merasa kurang kok pelayanan seperti ini. Waktu itu pernah aku nyuci sepatu putih. Nah itu kok warnanya habis dicuci warnanya sampai kering kan. Habis dicuci kering warnanya kok ada kuning-kuningnya. Itu waktu itu keterobohanku sendiri sih, kayak aku waktu sepatu kondisi kayak itu aku kasihkan ke konsumen. Akhirnya awalnya nerima aja, habis itu pulang cek DM orangnya report kayak yang ngomong banyak gitu loh. Oh jadi kayak mengviralkan gitu? Enggak kayak kritik sih. Ngeritik ya, kritik lewat DM gitu. Kritik. Merasa tidak puas lah, dari itu sudah uangnya tak kembalikan. Kan waktu itu orangnya kan juga nggak lagi di Surabaya kan. Sebenarnya orangnya nggak orang situ lah. Nah seperti itu. Ini kan nggak bisa. Kalau bisa itu saya terima ulang bisa. Di situ ya tak kembalikan uangnya aja. Dari gimana aja. Sama tak kasih tutorial ya sedikit lah biar bisa menghilangkan kuning-kuningnya. Ini di masa pandemi gini nih, apalagi COVID dan sebagainya, itu bisnisnya Bro Dandi sendiri terdampak nggak sih dari adanya COVID ini? Terdampak pasti, waktu itu sudah berhenti 2 bulan kalau itu. 2 bulan itu karena sejak COVID mulai. Karena memang nggak ada orang masuk atau memang aksesnya susah atau gimana itu? Pertama yaitu akses, terus ada teman-temannya udah waktu itu kan pasarnya sebenarnya di Surabaya, aku kan pulang ke Kediri, jadi otomatis kan pasar kita ngulang pasar lagi. Waktu itu yang di Kediri kan agak sepi. Kemudian untung ada satu teman yang berinisiatif, kenapa kita nggak gerakin lagi kayak drop ini daripada nganggur gitu. Akhirnya dari situ kalau nggak orang itu nggak ada, temenku tuh nggak datang, nggak mungkin bisa jalan lagi. Mungkin nunggu pandemi selesai baru jalan di Surabaya tadi. Dampaknya pasti ada, pasti sangat terasa. Tapi kalau melihat bisnis seperti ini kelihatannya udah mulai menjamur apa masih sedikit menjamur kayak udah banyak gitu. Misal anggap aja kita di Kediri sekarang ya, itu gimana untuk bisnis seperti ini? Untuk bisnis seperti ini sebenarnya itu menjamur banyak, dan tapi yang saat ada beberapa kekurangan dari teman-teman mungkin bisa dilihat nanti. Kurangnya sebenarnya menurutku ya, bisnis lain kan aku juga gabung komunitas di Kediri, komunitas di suatu. Itu ada yang udah mati, dulu dia jalan, terus kemudian nggak tahu kenapa kok sudah enggak ya. Artinya di situ konsistensinya ditanyakan. Terus kayak inovasinya nggak ada, kurang bisa kan. Terus masalahnya juga masih di teman-temannya, dia tuh belum berani branding keluar circle-nya teman gitu loh. Gitu. Mungkin sudah, cuma ya kurang ya. Perlu diteruskan lagi. Nah itu penting sekali sih sebenarnya buat teman-teman nih yang mungkin mau coba-coba kan ya. Masalah bisnis dan lain sebagainya, mungkin kaos atau apalah. Mungkin dari Bro Dandi sendiri ada saran nggak sih buat teman-teman yang mau mencoba lah bisnis gitu? Kita bicara saran supaya apa ini orang? Ya mungkin biar kayak konsisten atau gimana. Kadang kan kalau kita ngomong anak muda kan, ya itu yang seperti yang saya tadi sampaikan itu ya ikut-ikutan gitu. Nah, itu sebenarnya kan biasanya pengen cepet langsung dapat untuk besar gitu. Banyak pelanggan masuk. Langsung gede. Kalau misal
nggak dapat pelanggan banyak, akhirnya kan kayak apa jenuh atau gimana, terus akhirnya selesai bisnisnya. Nah, itu mungkin saran-sarannya gimana sih? Kalau Bro Dandi kan sudah 2 tahun kan, berarti anggap aja sudah menjadi habit biasa. konsistensinya sudah mulai dibangun gitu sih. Gitu. Sebenarnya kalau kita bicara konsistensi, terus kita bicara soal ikut-ikutan teman, mungkin bisnisnya ikut-ikutan, itu lebih ke konsisten, gimana ya? Balik ke orangnya sendiri. Dia itu minatnya apa? Dia itu passionnya di mana? Kalau nggak di bisnis, ya nggak apa, bisnis nggak apa, cuma ya buat ngisi waktu luang lah. Itu kan ya nggak apa, nggak masalah bagi dia. Karena kan bukan passionnya. Karena kalau dia passionnya jualan, itu bagus. Dan yang kedua ada 3 poin sih: passion, niat, sama kolaborasi. Yang ketiga ini paling penting. Passion udah ada, niat udah ada, kolaborasi. Dulu waktu berjalan sekitar 1 tahun pertama, ya 1 tahun lah, itu aku sendiri, kayak manajer sendiri, kayak duitnya sendiri kayak gitu. Kayak, jadi idenya gak jalan gitu. Ini ada teman yang berusaha join, waktu itu belum aku bolehin, kok kamu join nih atau seperti itu kan. Akhirnya dia punya ide masuk, idenya bisa masuk gitu. Akhirnya ya udah, oke ayo gabung, nanti kita pembagiannya gini seperti itu. Oh gitu. Sama itu lagi konsisten paling penting. Kita rame tetap jualan, nggak rame tetap jualan, tetap promosi, tetap kita melakukan iklan, kita melakukan konten. Kan kita kalau bicara bisnis digital, sama anak muda kan sebenarnya bisnis digital, nggak mungkin jualan ke pasar kan. Betul pasti. Ya. Yang paling penting kontennya jalan terus lah. Promosi, konsistensinya gitu. Jadi 3 kata nih buat untuk menggambarkan seorang pembisnis, menurutmu itu seperti apa sih? 3 kata untuk menggambarkan pembisnis yang ideal itu harus seperti apa sih gitu? Apa ya? 3 kata yang langsung, oh ini berbisnis. Pembisnis harus apa gitu. Sebenarnya kalau kita kata pebisnis ya, itu kayak gitu mas, kayak kita itu jualan di pasar. Nah, jualan di pasar kan pasti kita cari untung. Nah, tapi kalau pebisnis enggak, kita itu harus ada sisi sosialnya. Jadi kita juga cari untung, terus kita juga berguna bagi sosial. People. Kan P, jadi untuk kan profit. Kemudian ada people, yang ketiga ini ada planet. Jadi kita harus kembali lagi ke 3P tadi, people, profit, dan planet. Harus 3 ini harus diketahui dulu lah. Kalau kita itu bisnis, misal people, kita itu menguntungkan orang lain enggak. Kita itu bisnis buat diri sendiri atau buat orang lain juga. Oh gitu. Kemudian ada planet, kita bisnis itu lihat lingkungan nggak sih? Bisnis kita itu aman nggak sih? Kayak gitu, aman buat lingkungan nggak sih? Nah, kemudian profit pastilah, cari keuntungan seperti itu. Oke, mungkin buat teman-teman nih ya, jadi perlu diperhatikan. Jadi tidak sekedar ikut-ikutan, mau bisnis itu tidak ikut-ikutan. Kadang mental juga perlu dipersiapkan ya. Kadang ada orang. Oh iya tadi lupaan 3P tambah mental. Mentalnya harus kuat. Harus kuat karena kadang kan misal udah niat nih. Niat. Terus ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi, nggak laku. Biasanya gitu. Itu yang sering terjadi. Jadi teman-teman ya mungkin bisa ditata ulang ya. Kita harus risk manajemennya harus kuat, risiko manajemen. Kita bisa membaca risiko. Oh nanti 1 bulan ke depan gimana, 5 bulan ke depan gimana. Kita inovasinya apa? Kita harus cari terus. Biar nanti kita nggak ikut-ikutan aja. Jadi kan kayak ikut-ikutan. Ya, betul. Mungkin terakhir nih buat Bro Dandi. Jadi ya, pesan buat teman-teman pengusaha atau pembisnis lah yang sekarang hari ini lagi terdampak COVID-19. Apa ini? Mungkin ada pesan-pesan apa gitu buat mereka? Sebenarnya saya
berbicara bukan seorang bisnis yang gede ya. Buat mungkin buat Bro Dandi sendiri lah. Sama belajar lah. Pesannya juga buat teman-teman juga, saya juga gitu. Mungkin ada pesan-pesan. Buat teman-teman mungkin kalau kita soal bisnis ya, kita itu terutama di dampak COVID kali ini kan, tentunya kita tuh ada batas inovasi kita itu berapa kali doang, kayak kita inovasi, kemudian gagal, kita jangan nyerah, kita terus trial coba terus, nanti kita temukan formulanya. Kalau kita temukan satu formula yang bagus, Itu langsung sama kalau bisnis itu jangan banyak-banyak, satu aja, difokusin dulu, nanti formula kebentuk, nah nanti bisa untuk kayak di formula itu diterapin ke bidang-bidang lain, bisnis yang lain. Jadi kita tinggal copy paste sebenarnya. kayak gitu teman-teman. Buat kalian yang mungkin seperti saya sendiri juga sebenarnya, jadi saya punya bisnis itu pindah-pindah ya, karena yang pertama modal, operasionalnya tidak nutupi. Cuman nggak masalah sih, karena kalau saya pribadi berprinsip itu selama kita masih muda dan mungkin ada waktu dan lain sebagainya, walaupun nggak masalah kalian itu untuk mencoba suatu hal tanpa, daripada kalian itu kayak cuman bisa berhayal ya, lebih baik dicoba dulu. Gagal nggak masalah sih kalian. Saya juga seperti itulah. Oke, terima kasih buat Bro Dandi yang sudah menyempatkan waktunya. Kita udah bincang-bincang banyak mengenai bisnis anak muda. Buat kalian yang mungkin masih ada pertanyaan atau apa gitu yang mungkin kita sharing aja di sini, jadi nggak ada kayak nggak menggurui, kita sharing aja. Saya juga bukan berbisnis sebenarnya, jadi kita kayak praktisi belajar bareng, mungkin sharing. Kalau bisa nanti kita mungkin usahanya teman-teman cocok dengan usahanya Bro Dandi, bisa kolaborasi atau gimana, langsung DM aja. Bisa langsung DM, linknya saya taruh di bawah juga. Buat apa namanya tadi, airdrop Susker ya, di situ. Buat teman-teman yang domisili di Surabaya, Kediri, Malang, Jogja, Solo, 5 tempat. Jangan lupa untuk mencoba, nggak ada salahnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Udah selesai? Udah dong. Cepat sekali. Nanti kalau kurang kita adakan diskusi lebih lanjut ya. Gitu. Mungkin ngomongku terlalu cepat ya tadi. Hostnya cupu, hostnya kurang bisa berkembang. Apa ini hostnya ini? Buang hostnya, ganti host. Dan itu Ganti air debit hostnya. nanti saya kasih fit. Jadi gini guys, perlu saya klarifikasi omongan di belakang layar tadi. Jadi awalnya itu MC-nya bukan saya, MC-nya itu air debit. Ya kan? Air debit lagi vakum. Karena air debit lagi vakum, jadi saya menggantikan. Oke, gitu aja mungkin teman-teman. Terima kasih buat waktu ya, buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa kasih komentar dan mungkin saran-saran bisa DM ke Bro Dandi atau bisa kasih komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan bye-bye. Ditutup ya? Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker setiap keluar rumah, dan cuci tangan setelah melakukan aktivitas.